Kasih Tuhan, bagaimana kita melihat kisah ini? Nah, ini menarik sekali. Saudara Tuhan, kita tahu bahwa pada tahun 67, jadi pada saat sebelum tadi perang 6 hari, jadi itu adalah tahun 67, kira-kira tahunnya Anda bisa lihat itu, terjadi perang 6 hari, yaitu Israel melawan 10 bangsa Arab. Yang terjun sekitar 3, yang 7 menyuplai senjata dengan ikut. Tapi yang perang betulan dengan jumlah yang paling masif, yang paling besar, itu adalah sekitar 10 totalnya. Kira-kira jumlah tank yang ada dimiliki oleh Israel cuma sekitar belasan. 14 saya lupa, atau 13 saya lupa. Dan musuh punya tank dengan jumlah ratusan. Bapak Ibu bisa melihat sejarah mengatakan tiba-tiba tanknya mogok semua. Tank musuh nggak jalan semuanya. Kok bisa begitu? Jawabannya mudah. Kalau kita belajar firman Tuhan. Tuhan sudah menulis dalam Yesaya 31. Karena Tuhan yang berperang ganti umatnya. Nah, kita tahu dalam perang 6 hari tersebut, yaitu adalah dimulai tanggal 5 Juni, sekitar 5 Juni, maaf, bukan tanggal 5. Sekitar 5 Juni. Jadi dalam waktu 6 hari, sekitar 6 Juni 1967, ini adalah penentuan besar. Sehingga akhirnya Israel berhasil untuk merebut kembali kedaulatan penuh atas Yerusalem. Yaitu terjadi adalah di Yerusalem. Pusat yang ditujukan dihancurkan oleh musuh adalah kota Yerusalem. Nah, di kota Yerusalem ini, kita tahu Israel menaruh yang namanya pasukan-pasukan di sana. Nah, pasukan itu namanya adalah Harel Brigade. Jadi Brigade Harel. Harel itu ada Harel. Jadi brigade yang menjaga Yerusalem namanya adalah Harel Brigade. Harel. Har itu adalah bukit. El Elohim, Harel, bukit Tuhan. Kenapa? Karena memang kota Yerusalem itulah kota yang dikelilingi dengan 7 bukit. Ini adalah bukit-bukit Tuhan. Nah, kalau Bapak mengerti, dari pasukan yang kelak akan mendapat keuntungan besar dan manfaat besar, nama besar karena berhasil untuk mengalahkan musuh-musuh yang mempertahankan kota Yerusalem, itu adalah Harel Brigade. Itu ada bertugas untuk mengawal kota Yerusalem. Salah satu bagian dari Harel Brigade itu adalah pasukan penerjun payung atau paratroops, yaitu adalah brigadenya yang brigade penerjun payung, brigade nomor 55. Jadi brigade paratroops nomor 55. Itu pada awalnya ditugaskan untuk menjaga puncak Sinai. Sinai itu ada di bawah Israel. Di puncak Sinai itu dijaga oleh brigade paratroops nomor 55. Nah, pada 7 Juni, ingat tanggal sebelumnya, tanggal 7 Juni. Ini penentu kemenangan nih. Tanggal 7 Juni, tiba-tiba ada sebuah perintah yang masuk untuk yang namanya penjagaan yang tadinya ada di puncak Sinai, itu segera harus berpindah turun dari Bukit Zaitun masuk ke Gunung Moria. Bapak Ibu tahu kalau namanya Gunung Moria, itu adalah yang ada sekarang namanya Dome of Rock, yang kubahnya dari emas, gitu ya. Jadi Masjid Omar, orang bilang, Masjid Kubah Emas, itu semuanya adalah ada di Gunung Moria. Nah, Bukit Zaitun itu ada di depannya. Jadi seberangnya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, ada kota Yerusalem, pernah melihat tempatnya. Ada Bukit Zaitun di situ. Nah, disuruh pindah dari puncak Sinai untuk turun segera ke daerah Bukit Zaitun dan masuk ke daerah Gunung Moria, yaitu daerah di dekat sekitar kota lama Yerusalem. Yang menarik adalah pada saat masuk, orang Jordania tadinya mau ikut-ikutan. Jadi Yordania itu adanya
di sebelah bagian kanan atau bagian timur dari Israel tadinya mau ikut menyerbu karena paling dekat adalah Jordania, berbatasan dengan yang namanya Sungai Yordan, yaitu Yarden. Kemudian juga ada Laut Mati sana, Jordania ada di sebelah timur. Sebetulnya mau ikut masuk untuk melawan, tetapi tiba-tiba orang Israel mengeluarkan ancaman kepada Jordania untuk tidak ikut-ikutan dan masuk. Entah bagaimana caranya, pasukan Jordania tidak berani masuk. Saya melihat itu sebagai apa yang ada di Yesaya 31 ayat 4. Menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Jadi pasukan Israel mengirim surat ancaman. Jangan masuk di ultimatum bagi orang Jordania. Entah bagaimana, Jordania nggak jadi maju, Bapak Ibu. Seperti singa yang menggeram, musuhnya mundur semua. Tidak takut terjadi. Nah, kalau kita lihat, pemimpin dari Harel Brigades, jadi pemimpin pasukan yang bertugas menjaga Yerusalem yang ternama, itu namanya adalah Kolonel Ben Ari. Ben Ari. Ini adalah kolonel pemimpin besar dari Harel Brigade. Brigade Gunung Tuhan. Yang menarik adalah, kalau Anda melihat, Komando Pusat Operasi Tentara, jadi ini kan pemimpin di markasnya, pusat komando operasi tentaranya, itu adalah orang yang penting untuk memobilisasi siapa tugas kemana, siapa mempertahankan apa, siapa harus pindah tempat, itu di pusat komando. Hari itu dijabat oleh seorang kolonel juga bernama Arik Regev. Kolonel ini adalah ketua, pemimpin, pelaksana perangnya. Kemudian di pusat komando informasinya ada Kolonel Arik Regev. Itu ada di sana. Nah, siapa orang-orang yang punya ide penempatan para troops yang ada di puncak Sinai harus segera ditarik pulang. Tarik pulang, kembali ke Zaitun dan berjaganya di Gunung Moria. Dan orang ini penting sekali karena ini adalah bagian intelijen yang melihat mana lebih penting situasi dan tidak boleh salah memberikan informasi. Dijabat oleh Arik Ahmon. Arik Amon. Ini kelak adalah satu dari dua orang yang akan masuk kota Yerusalem ikut. Dia adalah bagian intelijen yang mengatur segala hal yang terkait dengan penempatan. Berita-berita intelijen yang mengatur adalah Kolonel Arik Ahmon. Yang menarik adalah, saya bikin daftar namanya dulu Bapak Ibu supaya Anda melihat. Komandan dari Brigade ke-55 para troops. Ya. Jadi ini yang tadi ada pasukan para troops yang akhirnya diminta untuk berpindah ke bagian Bukit Moria, namanya adalah Motagur. Namanya kok aneh, Pak? Iya, mereka lihat nama Anda juga aneh. Sama-sama aneh, Bapak Ibu. Kita juga aneh sama mereka. Mereka juga aneh lihat nama Anda. Namanya juga beda bangsa. Nah, Motagur. Dan ingat baik, peperangan ini akhirnya membuat Israel berhasil mempertahankan wilayahnya dari serangan 10 bangsa Arab ditambah Gaza, semenanjung Sinai, dataran tinggi Golan Hay, Jordania, di take over diambil. Tahun 67 ini, daerah kekuasaan Israel melebar dengan besar sekali. Dan ini menggegerkan dunia. Kenapa? Dalam waktu 6 hari, satu bangsa yang dijepit dengan musuh-musuhnya bisa mengalahkan bangsa lain. Keputusan terakhir setelah mereka menang, tanggal 7 Juni. Masih ingat yang kemarin ya? 7 Juni, ini. Pulang 7 Juni.
Akhirnya, setelah merdeka, founding fathers dari pendirian negara Israel, yaitu adalah David Ben Gurion. Ben itu anak, Ben Gurion. David Ben Gurion. Dia masuk ke kota Yerusalem. Bersama dengan siapa? Arik Ahmad. Masuk mereka ke sana. Beserta tentaranya. Semua bersama-sama. Mereka mendapat kemenangan total. Masuk ke Yerusalem. Kota Yerusalem lama terdiri pintu gerbang, pintu gerbang, pintu gerbang yang jumlahnya banyak sekali. Dan mereka memilih untuk masuk melalui satu pintu gerbang. Ini kan kalau dari sana itu batu semua Bapak Ibu ya. Batu. Batu. Masuklah mereka melalui pintu gerbang. Pintu gerbang yang mereka pilih, luar biasanya adalah namanya pintu gerbang singa. Lions Gate. Pak, maksud Bapak cerita ini apa? Kembali ke Yesaya 31 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, kata Yesaya. Seperti seekor singa atau singa muda. Bahasa kita menggunakan kata singa atau singa muda, tetapi dalam bahasa kitab aslinya menggunakan singa-singa. Banyak singa di sana. Menggeram mempertahankan mangsa dan nggak terkejut mendengar teriakan atau berita-berita negatif yang disampaikan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan singa-singa tersebut dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Tentu saja, waktu saya membaca begini, saya berpikir, ini pasti Tuhan sebagai singa Yehuda. Bapak Ibu, kekristenan itu punya banyak lambang loh dalam hidup ini. Yang pertama adalah singa itu melambangkan Tuhan. Kristen itu lambang pertama adalah ikan. Makanya kalau Bapak Ibu tahu, di abad pertama Anda sering melihat bentuk begini. Ichthus. Ini simbol kode ini. Di hadapan Tuhan kita ikan, Bapak Ibu. Ikan mati ikut arus. Ikan hidup lawan arus. Kalau Anda sama dunia ini searah, searus, berarti Anda mati. Tapi kalau sama Tuhan, ikan hidup itu melawan arus. Ada tebakan tidak berhadiah, Bapak Ibu? Menu apa kesukaan dari Tuhan Yesus? Anda pasti bilang, ikan Pak. Ya, ikan. Ya, karena orang Yahudi pilihannya cuma sapi, kambing, domba, ikan. Sapi mahal, Bapak Ibu. Yaitu makannya kambing, domba, ikan. Kalau makannya tiap hari makan kambing, kambing itu buat persembahan. Kalau dimakan tiap hari, harus orang kaya. Jadi makannya apa paling sehat? Ikan. Pemerintah berkata, makanlah ikan supaya pintar. Jadi saya doa sambil Bapak Ibu, dengan pelajaran ini Anda makan ikan. Puji nama Tuhan. Kristen, pertama, lambangnya ikan. Di hadapan Tuhan, kita ikan. Tapi orang Kristen ketemu masalah, kita tuh Raja Wali, Bapak Ibu. Raja Wali satu-satunya binatang di muka bumi yang terbangnya bisa melihat pada matahari. Kenapa? Dia punya lapisan selaput mata dengan cairan double selaput dengan cairan bernama pekten. Satu-satunya binatang yang bisa terbang, lihat matahari. Anda bisa lihat matahari? 2 detik Anda lihat matahari, mata Anda sakit. Makanya Raja Wali bisa terbang lihat matahari. Pernah lihat Raja Wali pakai kacamata hitam? Anda pasti bergurau. Tidak pernah ada. Matahari bisa dilihat oleh Raja Wali. Kenapa? Mengembangkan sayap. Satu-satunya burung di muka bumi yang bisa menunggangi badai, bukan ditunggangi badai, adalah Raja Wali. Di tengah kondisi Anda ketemu dengan masalah, engkaulah Raja Wali. Aminkan saja Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan, engkau ikan. Tapi di tengah orang dunia, di tengah dunia yang berdosa ini,
Saya mau beritahu, kita ini domba. Domba hanya bergantung kepada gembalanya. Domba hanya bergantung kepada pemimpinnya. Domba tidak bisa bertindak banyak. Melawan serigala dia pasti kalah. Bahkan saya mendengar kisah bahwa domba itu kalau sudah makan kenyang sampai gemuk, tidur, dan tidak dibalikkan oleh gembalanya, bisa mati tersedak. Nah itu berarti makan terlalu banyak Bapak Ibu. Tapi itulah domba. Di hadapan Tuhan kita ikan, ketemu masalah, kita dilambangkan dengan Raja Wali, tetapi kalau kita ada di muka bumi, kita adalah bersikap sebagai domba yang berharap kepada gembalanya. Nah, Pak, saya pengen jadi singa, Pak. Mohon maaf, singa itu lambang Tuhan Yesus. Singa Yehuda. Terus saya membaca kisah ini, saya tahu, wah ini pasti Tuhan yang menolong bangsa Israel untuk peperangan. Dari ayat ini saja, kalau orang Israel melihat, ini cerita mengenai sebuah nubuatan masa depan yang pasti digenapi. Bedakan tadi saya yang pertama, Bapak Ibu, itu bicara mengenai perintah untuk pulang kembali. Kita lihat beberapa pelajaran yang lalu, Bapak Ibu, Anda sudah melihat, ini pemulihan terjadi. Ini peristiwanya. Saya ulang kembali. Oke. Nah, bedakan nubuat dan perintah. Kita sudah belajar perintah, Bapak Ibu. Kita belajar nubuat. Dari nubuatan ini, waktu saya membaca, berarti sebetulnya orang Israel tuh akan menghadapi peperangan demi peperangan demi peperangan. Kalau orang dapat nubuatan, kadang-kadang diterima cuma yang enak-enak saja. Bahkan kalau nubuatannya itu nggak cocok sama telinganya, dia akan abaikan nubuatan itu. Tidak bisa, Bapak Ibu. Sebuah nubuatan adalah bicara mengenai sebuah nasihat, sebuah peringatan dalam kehidupan kita ke depan, yang dimana dalam orang percaya, sebagai orang percaya mendengar nubuatan, kita harus menguji kembali. Yesaya bicara mengenai banyak nubuatan. Kisah Tuhan Yesus banyak dinubuatkan di kitab Yesaya. Menurut saya kitab PL yang paling banyak berisi nubuatan tentang firman jadi manusia itu adalah Yesaya. Yesaya ini luar biasa sekali. Dia seorang nabi yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Di ayat ini dikatakan ayat 4 bahwa firman Tuhan kepadaku seperti seekor singa atau singa muda. Ternyata kalau kita lihat bahasa aslinya bukan cuma singa muda atau seekor singa, tapi singa-singa. Tuhan mau menyelamatkan Israel melalui singa-singa. Kita lihat yang pertama. Lionsgate. Dan nama dari brigadenya adalah Bukit Allah. Coba renungkan sebentar Bapak Ibu. Temple Mount. Gunung Bait Suci. Har HaKodesh. Gunung Bait Suci. Gunung Tuhan. Ternyata untuk Yerusalem, nama brigadenya harus yang ini. Pertanyaan saya, apakah pemimpin Perdana Menteri Israel hari itu memberi nama brigade ini, atau Menteri Pertahanannya memberikan nama brigade ini? Apakah mereka membaca kitab ini? Kemungkinan besar. Saya juga nggak terlalu yakin, Bapak Ibu. Tapi kemungkinan besar juga, mungkin iya. Lihat nama-nama yang dipakai. Oh, Pak, 55 artinya apa? 5. Berapa orang menyebutnya dengan nama hey. Saya nggak suka pakai hey, Bapak Ibu, nanti berpikir hey gitu, bukan. Ini adalah he, sebutan hembusan nafas. 5 dalam aksara Ibrani, 5 artinya adalah anugerah. 5 itu artinya adalah penuh anugerah. Pak, kalau gitu mobil saya mau pakai angka 55. Saya bilang percuma jika Anda tidak menyembah kepada Tuhan Yesus. Kemurahan datang dari beliau. Lihat nama-nama yang dipakai. Dan saya mengajak Anda untuk kembali membuka Yesaya 31 ayat 4 melalui apa yang saya gambar di sini. Lihat ini. Ari artinya adalah singa. Arik artinya singa. Arik artinya juga singa. Oke. Berikutnya, Pak. Nah, 2 lagi, Pak. Gimana?
Gur artinya adalah singa. Ben Gurion. Singa. 5 singa, penuh anugerah, 5-nya 5 kali, 3 kali. 5, 5, 5. Anugerah, anugerah, anugerah. 1, 5, anugerah. 2, angka 5, penuh anugerah. 3, angka 5. Anugerah yang exactly valid. Luar biasa. Bersama-sama 5 singa dengan anugerah ilahi masuk ke bukit Tuhan, Yerusalem di bukit Tuhan, melalui gerbang singa. Pertanyaan saya, berapa peluang peristiwa ini terjadi secara probabilitas statistik? Apakah Menteri Pertahanan memilih khusus nama kolonel bernama Arik untuk memimpin? Andai kata ada nama Ari di sana yang dipilih, apakah dia hari itu pangkatnya pas di kolonel? Karena untuk di lapangan, Israel tidak menurunkan jenderal besar. Kolonel. Pertanyaannya, apakah orang-orang ini dari kecil berganti nama sebelum perang, atau dari sejak kecil sudah diberikan nama? Apakah pemilihan-pemilihan nama ini kelak akan juga dipilih sejak mereka sebelum perang, saat perang, atau mereka sebelum lahir atau setelah lahir baru mendapat nama? Jawabannya dari sini kita bisa melihat sebuah kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Bahwa ternyata kita bisa melihat Tuhan sudah mengatur dengan jelas peristiwa ini secara luar biasa dengan tidak bertangguh. Tuhan menggunakan bukan cuma nama kota. Bukan cuma menggunakan yang namanya adalah tahun-tahun. Lihat jaraknya. Lihat jaraknya. 4 tahun. 4 tahun. Ada apa sejarah yang bilang ini tahun 73? No, kita ambil dari sejarah yang ada di Israel. Lihat bentuknya. Kejatuhan. 4 dalam aksara Ibrani bicara mengenai dalet. Dalet itu artinya adalah pintu. Dalet. Dalet. Dalet itu pintu. Ternyata kalau kita lihat ini adalah pintu keruntuhan. Pintu keruntuhan. Tapi Tuhan membaliknya kelak menjadi pintu pemulihan. Tuhan menggunakan bukan cuma tanggal-tanggal. Dan saya sudah bicara tadi bahwa Masada jatuh itu tanggal 15 bulan Nisan. 15 Nisan. Bulan Abib pada perayaan Paskah roti tak beragi. Bisa melihat tanggal-tanggalnya Bapak Ibu. Saya pernah cerita dalam pelajaran sebelumnya. Ternyata kepada orang Israel, kalau Tuhan itu mau membuat sebuah pertolongan, membuat sebuah situasi terjadi, membuat sebuah kegiatan operasional, Tuhan memilih tanggal-tanggalnya tidak pernah salah. Lihat-lihat tanggal-tanggal dipakai di sini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, untuk menggenapi sebuah nubuatan Tuhan, Tuhan menggunakan orang-orang, bahkan nama brigade di sini, nomor-nomornya dari paratroops. Pak, kenapa paratroops, Pak? Jawabannya mudah. Ayat 5 dalam Yesaya 31 ayat 5 berkata, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, Tuhan semesta alam melindungi Yerusalem. Kenapa nggak pakai tank, Pak? Ya pakai semuanya, tapi yang menjadi pokok kemenangan menjaga kota Yerusalem sampai bisa menang adalah pasukan paratroops. Karena Alkitab yang ngomong. 2 ayat ini menggambarkan kepada kita. Yang pertama adalah Tuhan menggunakan singa-singa muda.
lions. Makanya kalau saya tanya, Pak, kenapa saya nggak boleh pakai lambang singa? Singa adalah lambang dari Tuhan Yesus. Bisa nggak Tuhan pakai kita seperti singa? Bisa. Tapi kadang-kadang kita ingin maunya kita sendiri. Tapi kita ingat, yang digunakan adalah lambang dari Raja Wali. Dan mereka masuk ke Lions Gate. Siapa yang masuk? 2 orang. Yang pertama adalah Arik Akmon dan David Ben Gurion. Ariel Sharon, Ariel, singanya Tuhan. Gurion itu adalah anak singa. Alkitab tidak pernah salah. Singa-singa, anak singa, dan yang masuk diwakili oleh 2 orang. Firman Tuhan digenapi setiap ayat secara luar biasa. Saya baca ulang sebelum kita akan masuk ke pelajaran berikutnya. 5 singa, penuh anugerah Tuhan, masuk gerbang singa Yerusalem, dengan brigadenya adalah masuk bukit Tuhan. Menggambarkan luar biasa sekali. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Kalau Anda dapat firman Tuhan, pegang baik-baik. Setiap kata nggak pernah meleset. Seperti seekor singa atau singa muda. Arik dan Gur menggeram, mempertahankan mangsa terhadap Jordania. Mereka menggeram, Jordania mundur. Tidak terkejut mendengar teriakan seru pasukan gembala. Mereka tidak terkejut karena memindahkan pasukan. Mereka menghitung segala hal terjadi. Dan entah kenapa yang menjadi pasukan penentu adalah para troops. Tidak terkejut mendengarnya. Dikerahkan melawan dia, 10 bangsa. Tidak mengalah terhadap keributan mereka. Itu berita internasional. Wah, PBB, ribut bangsa itu. Saya nggak tahu sudah lahir apa belum. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang. Mempertahankan Gunung Sion. Gunung Sion. Gunung yang ada di sini. Gunung Sion. Moria. Dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Pasukan para troops nomor 55. Demikianlah Tuhan semesta alam melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Puji nama Tuhan. Dari Tuhan, kita mau bahas lagi orang ini. Siapa orang ini? Karena Tuhan punya rencana besar atas umatnya. Lihat sudah berapa banyak algoritma yang Tuhan berikan untuk kita membuka banyak rahasia firman Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu boleh terus mencari tahu, pelan-pelan terus mengerti, dan belajar lebih lama, lebih indah, lebih bagus lagi. Kita akan lihat siapa orang ini. Namanya adalah David Ben Gurion. Ini bicara juga hal yang sama terkait dengan yang namanya penyelamatan. Jadi kalau kita melihat nama ini, Shakespeare berkata, "What is in a name?" Apa arti sebuah nama? Wow, saya mau beritahu. Mungkin memang penamaan itu bicara mengenai yang penting itu man behind the gun, Pak, bukan gunnya. Yang penting itu ya pokoknya kiprahnya. Nama mah kan yang ngasih orang tua. Oke. Tetapi kita harus melihat dalam sebuah rencana ilahi. Saya tidak pernah menyuruh Bapak Ibu untuk condong kepada penggantian nama atau menggunakan nama-nama tertentu sehingga seakan-akan bahwa penebusan Tuhan Yesus menjadi kurang karena perlu penambahan tertentu. Saya hanya bicara mengulik ini dengan konsep Ibrani dari awal. Saya sudah disampaikan kenapa pemikirannya. Karena kalau kita mengulik dari kisah-kisah dari PL atau orang Ibrani, ternyata ada banyak mutiara yang terjadi yang tidak pernah akan terlewati. Satu persatu digenapi. Akibatnya pada saat kita mendapat sebuah ayat, kita sudah tahu di ayat ini ada maksud tertentu untuk nubuatan. Di ayat ini ada satu maksud untuk sebuah kejadian karena sebuah perintah. Mari kita bedakan sebentar dalam pelajaran yang terdahulu. Kita belajar mengenai tasufuk. Ini perintah.
Sedangkan Yesaya yang tadi kita bahas di kitab Yesaya, yaitu Yesaya ke-31, kita melihat bahwa ini merupakan sebuah nubuatan. Dari sini ingin mengambil sebuah garis sementara, untuk Bapak Ibu ingat sebentar sebelum kita belajar nanti sampai ke akhir zaman, ada berapa ayat di Alkitab terkait akhir zaman yang bicara yang pertama terkait dengan nubuatan, dan itu paling banyak. Karena kita tahu kitab Wahyu itu nubuatan semua. Ada banyak hal, kita akan mengorek juga. Daniel, kitab Joel, beberapa kitab dari nabi-nabi kecil. Kalau saya bilang nabi kecil, bukan berarti nabinya lebih kurus, bertubuh kecil, tapi ini bicara mengenai keluasan waktu, durasi, periode, dan skop jangkauan. Itu bicara mengenai ada yang perintah, ada yang nubuat. Saya sedang menggambarkan sedikit contoh bagaimana sebuah perintah digenapi, 1949. Saya juga sedang bicara bagaimana sebuah nubuat digenapi dari kitab Yesaya. Dan dari sini semua kita akan belajar satu nama, seperti yang tadi kita sudah sampaikan di awal, yaitu adalah Perdana Menteri pertama, David Ben-Gurion. Dan orang ini adalah hakim atau gembala pemimpin bangsa Israel di nomor 36. Bisa gitu, Pak? Ya. Karena orang Israel itu menghitung pemimpin itu ada jumlahnya. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin hafal tidak kalau saya tebak sekarang, sebutkan nama-nama presiden dan mantan presiden Indonesia dari yang pertama sampai sekarang. Anda mungkin masih oke, dalam waktu kira-kira 30 detik bisa menyebutkan. Pertanyaannya adalah, wakil presiden, Anda hafal? Ya, orang Israel hafal dari nomor 1 sampai yang sekarang nomor 60. Siapa yang pertama, Pak? Yang pertama adalah Moshe, Pak? Bukan. Moshe adalah seorang deliverer, pembebas. Joshua, Pak? Joshua adalah seorang panglima perang. Yang pertama adalah Otniel, mantu sekaligus keponakan dari Kaleb. Ada di kitab Hakim-Hakim. Yang pertama Otniel, yang terakhir adalah sekarang Benjamin Netanyahu, yang nomor 36 adalah beliau, David Ben-Gurion. Anda mungkin berpikir, bagaimana Tuhan bisa menggunakan orang ini terkait dengan akhir zaman. Sekarang kaitkan ini dengan berita akhir zaman secara Israel dulu. Jangan cepat-cepat Bapak Ibu, banyak orang Kristen suka sekali langsung ke akhir zaman gaya versi Kristen. Ada sedikit kekhawatiran di awal saya belajar akhir zaman, Bapak Ibu, bahwa saya ingin pelajaran akhir zaman itu runtut dari pola pikir yang Alkitab tulis di PL dan di PB itu runtut. Sehingga kita tidak memasukkan unsur-unsur akhir zaman dari kepercayaan lain. Walaupun setiap kepercayaan itu punya akhir zamannya masing-masing yang notabene hampir mirip. Referensi boleh, tapi kita harus mencari dulu yang urut. Lalu nanti kita akan melihat bagaimana pola akhir zaman itu yang urut ini akan mulai dimasuki dengan banyak hal terkait dengan waktu yang akhir di dunia Kristen. Bapak Ibu, ke depan, janji saya, kita akan membahas David Ben-Gurion, bisa akhir zaman dari sisi Israel. Dan endingnya nanti sampai Kristen. Bersabar Bapak Ibu, karena saya percaya dalam pelajaran nggak ada yang instan. Tuhan Yesus berkati semua yang memirsa, belajar hari ini, berikan terus semangat, hati yang segar, hati yang terbuka, pemikiran yang tajam, Roh Kudus mencengkeram kami, dan sejahtera bersama kami senantiasa yang mengawal semua acara pembelajaran ini dengan baik. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Hai, singa Allah yang Tuhan pakai secara luar biasa. Puji Tuhan. Shalom.